Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu. Allahumma imla' qulubana bil yaqin. Allahumma arifna ilaika haqqa ma'rifatik. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'al sayyiatina sayyiat man ahbabta wa ja'al salihatina salihat man radita. Amin rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa natawaqafna 205. Baik, teman-teman dimakan Allah, ini mohon maaf saya duduk di atas ya kepada para senior umurnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang inti-inti dari walayah. Jadi untuk apa kita mengkaji ini? Seandainya antum ketemu dengan orang begitu, jangan salah lagi gitu. Karena di sini banyak wali-wali palsu. Ada wali syaitan, ada wali Rahman. Kenapa Ibn Taimiyah sangat getol di sini? Karena dia menuduh sufi yang dianggap wali oleh sufi itu adalah wali syaitan. Nah, kekhawatiran itu sudah diantisipasi jauh-jauh hari oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi, Imam Ibn Arabi. Mereka pakar-pakar wali semua. Ya. Jadi banyak yang berbicara tentang ini, dia nggak bidangnya. Kita juga kalau nggak talaki dari guru kita juga nggak berani, ya. Karena ini hasil talaki kita dapat dari guru, ya kita bisa bercerita. Laula masyayikh, ya, ma'arafna kulla syai'. Jadi kalau bukan karena mereka, kita nggak ngerti apa-apa juga. Jadi jangan GR dulu antum merasa wali ya. Santai aja ya. Semoga kita menjadi kekasih Allah. Wali itu kekasih Allah, artinya bukan orang yang punya karomat. Wali itu punya istiqomah, bukan karamah. Karamah itu hadiah dari Allah, bukan punya dia. Yang dia punya apa? Istiqomah. Itu yang dia punya. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang pencirian wali. Zahirnya ada 7, tapi saya urai jadi 9, ya. Jadi versi Imam Hakim Tirmizi ada 7. Dimulai dari memandangnya membuat kita ingat Allah, mengenangnya, mengingatnya membuat kita terkoneksi kepada Allah. Itulah yang disebut rabithah. Rabithatul mursyid. Jadi yang bisa dijadikan rabithah itu ya wali. Kalau enggak yang datang nanti bukan ruhaniyahnya, tapi korinnya kah, jinnya kah, khadamnya, hati-hati. Jadi kenapa dalam dunia tasawuf itu jadi polemik dulu di zaman Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Ini ada yang catut Syekh Ahmad Khatib jadi Wahabi loh. Ya, ngirim ke saya. Dan itu banyak. Kata mereka, dakwah salafi dari Nusantara sudah dimulai oleh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Loh, kapan Syekh Ahmad Khatib dakwah di Nusantara? Dia gurunya ulama di Nusantara, tapi dia ngajar di mana? Makkah Al-Mukarramah. Dan beliau mursyid tariqah khalwatiyah. Ayo, gimana? Kalau gitu, ya udah kita terima aja nih kata-kata dia ya, bahwa Syekh Ahmad Khatib adalah seorang Wahabi. Berarti imamnya Wahabi, mursyid tariqat khalwatiyah. Begitu. Wah, kita jadi senang deh ya. Berarti kita nggak ada beda sama Wahabi. Ya, di bawah senyum aja ya. Ya, kadang-kadang begitu. Terus yang paling lucu apa? Buya Hamka adalah Wahabi. Wow. Dia nggak tahu bahwa rumusan Wahabi itu satu aja. Teologinya berakidah kepada tauhid yang 3. Uluhiyah, rububiyah, asma was. Di luar itu bukan Wahabi. Buya Hamka pakai itu nggak? Nggak ada. Dia pakai sifat 20. Allah wujud kidam, baka. Sampai akhir. Berarti Buya Hamka bukan Wahabi versi dia, tapi Wahabi versi kita. Ya. Teman saya ada namanya Wahabi.
Tapi dia bukan pakai Wahabi ya, namanya Wahbi. Jadi ada orang-orang yang kesemangatan. Nah ini karakter mereka nih, terburu-buru mencatut orang, mencatut nama, dan itu berisiko besar. Ya bagi kita sih sasaran empuk. Kalau yang hobi debat, tapi untuk apa sih debat? Ya bikin hati keras aja. Lalu kita udah cerita tentang karakter ruhaninya, ilmu yang dipunyai oleh seorang wali. Wali khatmul aulia. Jadi kalau walinya paripurna, sempurna, maka ada 4 ilmunya. Masih ingat? Ini ulang-ulang terus, jangan kelepas. Harus hafal, di luar kepala. Pertama ilmu badi. Ilmu badi itu ilmu sampai ke azali. Sekarang, masa alam rahim, alam ruh, alam nur, dan itu beribu-ribu alam. Ya. Kalau Imam Abu Mansur al-Baghdadi, penulis kitab Al-Farq bin Al-Firaq dan Usuluddin, mengatakan di kitab Usuluddin ada 18.000 alam, kata sebagian ahli tafsir. Jadi beliau pun nukil juga. Berapa alam di situ? 18.000. Mungkin nggak? Ya mungkin, bahkan bisa lebih. Itu 18.000 bisa dibagi lagi, satu alamnya dipecah-pecah. Wali khatmul aulia beda dengan wali biasa. Jadi wali kan terbagi 3, wali umum, wali yang wusta, wali yang khawas. Khawas ini maksudnya udah tinggi. Ya kalau di beberapa kitab dibagi wali kubro, wali ulia. Itu boleh pembagian begitu. Wali kubro itu ya wali, kita boleh sebut ya wali abdal. Wali murid nggak masuk ya. Musa wali apa? Wali kelas. Nggak masuk. Dan kita sudah bahas pekan lalu bahwa wali itu ada akadnya. Diangkat loh wali. Siapa yang angkat? Ada yang angkat langsung Allah. Ada yang mengangkatnya Rasulullah. Ada yang mengangkatnya wali juga. Gitu. Antum wali bisa ngangkat wali. Kalau ada murid ngangkat mursyid gimana? Mirip-mirip lah seperti cerita Nabi Isa. Diangkat jadi Tuhan oleh pengikutnya. Maka yang ngikutin Nabi Isa itu cuma 11. 11 ya? 12 hasilnya ya? Benar apa 11? Yang berkhianat siapa namanya? Yudas Iskariot. Kalau dikurangi jadi berapa? 11 atau 10? Ya, kita harus belajar perbandingan agama lagi, lupa ya. Yudas Iskariot itu berkhianat. Berarti pengikut sahabatnya Nabi Isa segitu doang. Enggak banyak. Jadi Nabi itu ntar ada yang pas dia masuk ke alam mahsyar, yaumul ba'ats, lo pengikutnya cuma 11. Ada itu Nabi Isa. Tapi Nabi Isa dapat keberuntungan, beliau dimasukkan ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum pernah minta nggak jadi umat Nabi Muhammad dulu? Ini jadi umat Nabi Muhammad brojol lahir. Itu sudah tinggi. Karena seandainya wali-wali itu, wali-wali umat Nabi Muhammad hidup di Bani Israel, pasti jadi nabi. Sebagaimana nabi-nabi Bani Israel hidup di masa kita, dia jadi wali. Jadi pangkatnya Nabi Khidir hari ini, kan itu diperdebatkan. Salah satu pencirian zahir dari wali, di nomor 7-nya adalah talaki ilmu ke Nabi Khidir. Kita sebut Thariqah Khidiriyah. Thariqah apa? Thariqah Khidiriyah ini 2. Ada qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad, ada yang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad itu ditandai dengan sosok Nabi Yuna Musa kalimullah alaihi salatu wassalam. Nabi Yuna Musa itu prototipe ahli syariat, ahli hukum, halal haram boleh tidak boleh. Bukan berarti dia nggak punya rahasia rohani, dia punya. Karena kita ketemu ahli fikih punya karamat banyak. Tiba-tiba dia giniin hujan, bisa ahli fikih. Tapi ma'rifat dia tidak sedalam wali-wali yang kita maksud. Maka Allah Subhanahu wa taala membuatlah skenario Sayyiduna Musa ditanya oleh seseorang, "Adakah orang yang lebih tahu darimu?" Jawaban dia apa? "Setahu saya nggak ada." Salah nggak dia? Nggak salah. Ini dalil bahwa boleh merasa tahu. Cuma tetap saja
tidak elok. Itu dalil bolehnya kan? Itu loh udah jelas dalilnya. Lah, kita bilang, saya orang yang paling tahu. Tapi Allah ingin kasih tahu bahwa ada ilmu yang tidak dikuasai oleh seseorang hatta dia seorang nabi, apalagi kita, gitu. Nah, jadi belajar ini bukan gagah-gagahan, teman-teman. Kita belajar ini setiap ngaji seharusnya merasa bodoh, gitu ya. Jadi saya setiap kali baca kitab ini, yang saya rasakan kok saya bodoh ya. Itu yang saya rasakan. Nggak tahu kalau antum ngaji tambah keren kali, pulang mendebat-debat kali. Nggak, saya justru merasa, aduh ya Allah, masih jauh nih. Perjalanannya tambah jauh. Dulu kita kira udah mentok deh, kayaknya kitab tasawuf udah kita aja yang paling tahu gitu kan. Ternyata enggak. Dulu saya kira Futuhat Makkiyah udah paling tinggi. Emang iya, secara literatur ilmiah. Tapi secara pengalaman kan belum. Ya, selevel Imam Ismail An-Narani, murid dari Maulana Khalid. Itu beliau ngomong ini, Ibnu Arabi. Jadi dia ngejek Ibnu Arabi. Wali ngejek wali bisa loh. Ya. Apa kata dia? Geser lagi, maju sini aja Mas. Ya, Ustaz, ayo fadhol Ustaz. Fadhol. Apa kata Ismail An-Narani, murid Maulana Khalid ini mujaddid 5 thariqat yang kemudian disebut Khalidiyah. Naqsyabandiyah Khalidiyah. Di situ ada Qadiriyah, ada Kubrawiyah, ada Khistiyah, ada Khistiyah, apalagi Suhrawardiyah. Ya. Apa kata muridnya? Yang dikatakan oleh Syekh Ismail, dia ini makomnya separuh makomku. Coba antum lihat. Kata Syekh Ismail. Ibnu Arabi orangnya bawah, ember. Cuma ketemu Nabi beberapa kali, diceritain mulu di dalam kitab Al-Futuhat sama Fususul Hikam. Wali, ngejekin wali itu boleh, ya. Itu kalau di alam Jabarut, mereka ya peluk-pelukan kali. Tapi di alam dunia, ya mereka begitu. Wali ketemu wali, ya begitu. Ya. Gimana tuh? Boleh nggak? Ente cemen gitu-gitu doang, udah belagu. Maka ada wali yang tukang bully ntar. Udah ketemu, Musa udah ketemu dia. Ya, Buya Zulfikar udah ketemu nih, antum udah ketemu ya. Nanti dibully mulu, itu nanggalin sisi nafsiyah kita. Ada wali begitu, ya. Wali PA namanya. Dan kita beruntung ada orang kayak mereka. Kalau nggak ada mereka, kita serius mulu. Kita kira kita udah, ternyata dibelokin, gitu ya, seru lah. Nabiullah Musa, kemudian Allah kasih isyarat agar bertemu dengan Sayyidina Balia, yang kita masyhurkan dengan nama Khidir atau Khadir, ya. Az-Zahrun Nadir fi Akhbar Khadir, ya. Ada kitab itu, ya. Kitab Ibnu Hajar, ya. Nama kitab itu udah banyak lupa saya ini. Udah zamannya nggak tahu ya, padahal kita belum tua-tua amat, tapi udah banyak yang lupa saya judul kitab. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Isyaratnya apa? Ikan, ya kan? Antum nggak tahu kan ikannya ikan apa? Cari di kitab, ikan apa itu? Ikan yang dibawa oleh Sayyidina Musa supaya ketemu Nabi Khidir. Apa hubungannya ikan sama Nabi Khidir? Apa hubungannya? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal atau ente nggak paham? Beda loh ya. Nggak masuk akal, itu ghair ma'qul bahasa Arabnya. Itu beda dengan al-aqlu ajiz. Al-aqlu la yudrik. Akal nggak sanggup, bukan berarti dia nggak ada. Apa coba hubungan ikan kecil dengan Nabi Khidir? Terus ada lagi ayam sama siapa gitu kali ya. Apa hubungannya? Ternyata Nabiullah Khidir emang tinggalnya di air. Air apa? Itu ceritanya tepi pantai atau tepi sungai? Tepi laut. Tepi laut itu tepi pantai apa? Benar. Tepi pantai. Apa hubungannya? Oh, berarti beliau tinggalnya di laut. Maka simbolisasi Khidriyah adalah al-bahar. Bahar itu juga maknanya luas, bahwa ilmu Allah yang disimpan Nabiullah Khidir lebih luas dari bahar. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, seandainya ya, ada orang
menghitung nikmat Allah, sab'atu abhurin, ya, kalimatullah sab'atu abhurin, ma nafidat kalimatullah. Ya, 7 laut dikumpulkan, 7 laut itu berarti bukan 7 laut di sini aja. 7 laut itu gabungan laut di bumi, laut di langit, laut di alam nasut, jabarut, semua. Jadi laut nggak hanya di sini loh. Laut juga ada di alam lain. Sebagaimana gunung ada di sini, di alam lain juga ada gunung. Sebagaimana ada manusia di sini, di alam lain juga ada manusia. Jadi kita ini bukan sendiri di dunia. Antum aja ngerasa kitalah satu-satunya khalifah di bumi. Mau buat khilafah. Ya ada saatnya ya. Dan kita sudah menjelaskan itu berkali-kali bahwa ilmu yang dipunyai oleh Nabiullah Khidir adalah ilmu apa tadi? Ilmu al-bad'i. Dan masa depan, ilmu al-maqadir. Ilmu takdir. Nih, kalau ketemu wali nih, setiap kali dia tidur, dia diperjalankan ke masa depan. Itu khatmul aulia itu. Kita paling-paling dikasih sesekali. Dikasih sekali, 2 kali, 3 kali, paling begitu. Nggak sering. Kalau khatmul aulia, tidurnya itu bangun. Idza matu intabahu. Kalau mereka tertidur, mereka mati kecil, mereka intabahu, mereka bangun. Kalau kita ngorok beneran ya. Nabi Muhammad ngorok tadi hadis Bukhari. Ya, berbunyi. Jadi Nabi disebutkan dalam hadis kalau tidur berbunyi. Bunyi ngorok. Maka ngorok itu sunnah nggak? Nggak masuk. Itu namanya jibillah. Kebiasaan bawaan Nabi karena badannya begitu. Termasuk nanti kalau sholat, tangan duluan, pak kaki duluan ketika sujud dan bangkit dari sujud itu masuk jibillah namanya. Ya. Sama Syekh Albani dimasukin ke sunnah ya. Jadi repot, jadi rame deh masalah angkat tangan sama kaki doang. Kembali ke Khidir, fokus. Nabiullah Khidir dulu nabi, karena yang ngajarin nabi mesti nabi. Gak mungkin dan gak boleh seorang nabi diajar yang bukan oleh nabi. Itu akan membuat muncul waham, teori-teori palsu, mungkin ada wali lebih tinggi dari nabi. Itu yang dikhawatirkan oleh Imam An-Nawawi. Kata Imam Nawawi, siapa yang meyakini bahwa Nabiullah Khidir bukan nabi adalah wali, maka ini akan terjebak kepada tafdilul wali ala nabi. Mengafdolkan wali di atas nabi. Tapi sebelum Nawawi, ada imam ahli sunnah yang seorang mursyid sufi dan waliullah kabir, Al-Qutb Syahir, Abul Qasim Al-Kushairi. Di kitab beliau, Risalah Kushairiyah dan kitab-kitab yang lain, Syarah Asmaul Husna, dan banyak kitabnya ya. Di Risalah Kushairiyah, beliau menyebutkan bahwa Sayyidina Al-Khidir itu bukan nabi, tapi wali. 2 imam sunnah nih, udah beda nih. Gimana cara memahaminya? Imam Nawawi ini termasuk generasi sezaman dengan Syekh Al-Mursi, gurunya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Oke? Sezaman dengan mereka. Berarti sezaman dengan Izzuddin bin Abdis Salam, jatuhnya muridnya. Walaupun riwayatnya tidak menyebutkan beliau berguru, tapi secara keilmuan tabaqatnya tabaqat murid. Lalu kalau begini modelnya, Imam Nawawi apakah menentang Imam Kushairi? Yang mengagetkan lagi apa? Khalifatul Aulia Sidi Ahmad Tijani qaddasallahu sirrahu mengatakan dalam kitabnya ya, Al-Fathur Rabbani-nya juga ya. Apa kata beliau? Al-Faidur Rabbani ya. Annal Khadir waliyun la nabi. Nabi bukan, wali bukan nabi. Ini mereka ketemu Nabi Khidir nggak nih? Ketemu. Lalu mereka memandang dengan kalbunya, dengan basirahnya, terlihatlah manzilahnya Nabiullah Khidir. Wa Khidir Balia bin Mulkan adalah wali. Tapi Syekh Nawawi, Imam Nawawi Ad-Dimashqi, bukan Al-Bantani ya, itu kemudian memakai kaidah akidah yang kata Syekh Albani, Syekh Nawawi tidak belajar akidah dengan sebaik. Dia nggak paham deh siapa Imam Nawawi ya.
gurunya ratusan. Syekh Albani 3 aja nggak beres. 3 aja nggak khatam, kira-kira begitu. Apa kata Imam Nawawi? Ini kalau kamu yakini bahwa Nabiullah Khidir Balia bin Mulkan bukanlah nabi tapi seorang wali, maka orang akan bertasawur bahwa Nabi Khidir lebih utama dari Musa. Dan Musa Nabiullah. Nah, gimana cara menjamaknya? Jadi kalau ada ulama beda begini, jangan bilang, capek gitu. Enggak, ada tekniknya. Metode jamak namanya. Jamak wa taufiq. Gimana cara menjamaknya? Mungkin melihat masa sebelum kedatangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka status beliau sebagai Nabi. Jika sudah di akhir zaman, karena kaidah nggak ada Nabi setelah Mimba'di, maka beliau jadi wali. Mumtaz. Mantap, lolos antum deh. Ya, bagus Buya Zulfikar. Jadi Imam Nawawi, tadi ada tambahannya. Beliau tidak membedakan fase sebelum Nabi Muhammad dengan setelah Nabi Muhammad. Tapi bagi Imam Kusyairi nggak mandang sebelum masa Nabi Muhammad. Yang dia pandang, yang dia lihat sekarang. Yang dilihat sekarang, la nabiyya ba'di, nggak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pakai kaidah, Imam Nawawi pakai kaidah halus sunnah, bahwa wali tidak ada yang lebih afdal dari Nabi. Imam Kusyairi, Sidi Ahmad Tijani juga pakai kaidah. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Sama-sama kaidah nggak? Ternyata cara jamaknya gimana? Sebelum Nabi Muhammad, pangkat beliau adalah seorang Nabi. Tapi ba'da Nabina Muhammad, beliau Nabi, tapi pangkatnya wali. Paham ya? Di masa Nabi, pangkatnya Abdal. Nabilah kutub gausnya. Meninggal Nabi Muhammad, ya beliau jadi Al-Ghausnya. Nah, beliau lah mengajarkan calon-calon Al-Ghaus, pimpinan-pimpinan para wali sedunia. Dan di mazhab guru kita, Al-Khidiriyah, Al-Ghaus cuma 25. Cuma 25, mengikuti jumlah para nabi yang disebutkan di Quran. Al-Kutub 313, nanti di akhir zaman, tapi kalau sekarang nggak nyampe. Sekarang cuma 118-an. Ya. Kita masuk ya. Sebanyak itu wali, ya belum. Ya. Tapi semoga nanti kita masuk. Amin. Semoga kita masuk barisan itu. Ya kalau antum nggak masuk kutubnya, abdalnya, nggak autatnya, kalau nggak ya setelahnya kan setiap kutub itu ada abdal. Satu kutub abdalnya 40. Bisa sampai 70 loh. Koningnya itu bisa begitu ke belakang. Meninggal, nanti Allah pilih salah satu dari mereka yang jadi kutub. Kutub yang 313 Allah pilih dari mereka satu, Al-Ghaus. Dipilih, bukan dicari. Jadi antum nggak bisa buat-buat jadi wali. Itu pilihan Allah. Inilah maknanya nubuwah. Ya, ilmun wahbiyun. Bukan ilmu wahabi. Ilmun wahabi, pemberian, given. Nah, istilahnya Ustadz Ocit ya. Kif, dokter? Khair? Baik. Itu mukadimah yang mesti kita ulang-ulang supaya tidak salah paham. Ya. Maka kalau begitu, Ibnu Arabi salah nggak? Ketika membahas tentang bab Musawiyah, Khidiriyah, nggak salah. Orang yang salah baca. Yang salah baca ya Ibnu Taimiyah. Ya, yaghfirullahu lahu. Semoga Ibnu Taimiyah diampuni karena dia sudah jadi wali kan. Ibnu Qayyim apalagi, lebih tinggi Ibnu Qayyim. Ya kelihatan, antum lihat aja tuh kitab-kitabnya. Ya, Madarijus Salikin, ajib. Karena imam yang diikuti mereka namanya Imam Abu Dzar, bukan Abu Dzar. Imam Al-Harawi. Imam Al-Harawi. Abu Ismail Al-Harawi ya. Beliau ini nulis kitab berjudul Manazilus Sairin dan beliau Hanbali fanatik. Dan beliau mengatakan ana Hanbali, saya Hanbali. Fatahanbalu. Maka kalian jadi Hanbali lah. Dibalas lagi sama temannya kan. Sesama anak itu ada yang Ibnu Asakir macam-macam. Ana Syafi'i. Fatashfa'u. Yaitu balas-balasan orang mazhab dulu, fanatisme. Ini zaman mazhab sudah enggak kokoh secara batas. Mazhab yang 4 tuh kayaknya udah nyampur-nyampur.
mulai dari fikih, fikih ibadah, fikih muamalah, udah banyak tuh, mix. Ujung-ujungnya nanti mazhab tuh satu. Ujung-ujungnya, nanti antum lihat aja deh, ya. Nanti di akhir zaman ya mazhab satu aja, mazhab Imam Mahdi. Imam Mahdi, temannya Akh Musa itu ya. Ya, semoga teman-teman kita yang sakit Allah sembuhkan, yang terkena banjir semoga air segera surut dan ada solusi untuk negeri kita, amin ya rabbal alamin. Dan untuk negeri ini khususnya negeri kita Indonesia dan sekitarnya, negeri-negeri muslim, semoga Allah turunkan bantuan dari langit, rahmah dan nusrah ilahiyah ala haziniyah wa li kulli niyatin salihah wa li hazihil haja al khasah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. 205 ya Musa. Bisanadina al-muttasil ila al-mu'allif qala alladhina yadfa'una karamatil awliya. Jadi ini lagi cerita tentang orang yang menolak keramat para wali. Oke, boleh dibaca Sidi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum al-muttasil ila al-imam Al-Hakim At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Qala alladhina yadfa'una karamatal awliya'i. Mudhaf. Wa hadha alladhi yadfa'u mithla hadha la ya'lamu min hadhihi al-asya'i illa asma'aha. Orang yang menolak hal seperti ini tidaklah mengetahui perkara-perkara ini selain dari sekedar nama-namanya saja. Wala ya'lamu sun'allahi 'alal qulubi. Dan dia tidak tahu tentang apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap qalbu-qalbu. Wa hum muqirruna bihadhil asma'i. Dan mereka mengakui adanya nama-nama ini. Falau alimu ma hadhil asma'u allati dzakaruha wa ma af'aluha 'alal qulubi lakanu la yahtajjuna bimithli hadhil hujaji. Sekiranya mereka tahu apa sebenarnya nama-nama ini yang telah mereka sebutkan nama itu dan apa perlakuan perbuatannya, pengaruhnya kepada qalbu, niscaya mereka tidak akan berargumentasi dengan argumentasi seperti ini. Niscaya mereka fahum yaquluna hikmatun. Niscaya mereka mengatakan hal demikian adalah hikmah, wa firasat, wa ilhaman, sebuah ilham. Wa laisa indahum wara'a hadhihi syai'un, dan tidak ada ucapan mereka lagi di belakang ini. Ya, jadi ada orang yang nggak ngerti tentang karamat aulia. Mereka cuma tahu istilah, tapi nggak tahu mustalah. Dia tahu istilah, tapi nggak tahu cakupan dari istilah tersebut. Misalnya hikmah. Oh, itu hikmah. Oh, firasah. Ternyata sampai sekarang kan nggak pakai ilmu hikmah, ya kan? Apakah ilmu hikmah versi kebatinan itu ilmu hikmah dalam ilmu thariqah? Beda. Ya. Hikmah bagi kita, hikmatullah, ketepatan Allah. Ya, hikam itu kan hikmah. Apakah ada ilmu pelet di dalamnya? Sehingga waktu ijazahan kayak orang-orang kesurupan. Ya, antum melihat kan ijazah-ijazahan ruqyah? Mukanya berubah. Aduh, apa itu ya? Untuk apa begitu-gituan? Emang kita perlu ya begituan? Kita udah cukup jadi manusia ahsanut taqwim. Jadi kita nggak perlu. Dan itu bukan thariqah. Jadi tolong diluruskan bahwa ilmu kebatinan, ijazah-ijazah zikir yang berkembang di YouTube, ijazah-ijazah ruqyah, ijazah ini, ijazah itu bukan tasawuf. Itu bukan tasawuf. Tasawuf, kalau mau ya ini kitabnya. Ya. Tasawuf itu ini kitabnya, lalu ada langsung prakteknya. Bukan sekedar wiridan. Jadi tasawuf itu ilmu dan amal.
ilmunya lebih dominan daripada amalnya. Nah, maka mereka nggak masuk di sini, mereka masuk lewat jalur thariqah. Jadi teman-teman, tasawuf ini tatbiknya di thariqah, penerapannya di thariqah. Thariqah ini rentan dimasuki oleh kebatinan, jati. Dimasuki oleh ilmu kebal, ilmu kesaktian. Ilmu itu bagi wali hadiah. Tapi bagi orang, dia mau pelajari itu. Ya kalau antum mau perang sih nggak apa-apa ya. Memang perlu ilmu begitu sekarang. Ya, ntar lah ya. Ya. Nanti aja, nanti dapat ilmu begitu. Gak usah dipelajari, langsung dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus berusaha juga nih memperjuangkan kemurnian tasawuf. Walaupun kita nggak murni-murni amat ya. Kita tetap berusaha dengan sanad yang kita dapatkan, dengan talaki yang kita pelihara. Baik, lalu ala tara innaka tajidu fi masailihim annahum yaquluna mal farqu bainal waswasati wal ilhami. Tidakkah kau melihat sesungguhnya kamu menemukan di dalam persoalan-persoalan mereka bahwa mereka mempertanyakan apa bedanya antara waswas dengan ilham. Walaita sya'ri hal ya'rifuna qissatal ilham wa qazfihi wa sifatihi. Duhai, tidakkah mereka mengetahui tentang kisah ilham, kisah tentang masuknya ilham dan karakteristiknya? Min aina wa kaifa wa mata yakunu. Dari mana sumbernya, bagaimana bentuknya, bagaimana adanya. Fakadzalika hana indahum sya'nul ilhami. Kalau sudah begitu, enteng bagi mereka persoalan tentang ilham. Jadi mereka sendiri ngomong firasat, ilham, hikmah, tapi tidak tahu. Karena ini abu-abu, ya asal ngomong aja. Dan itu sering. Itu sebabnya kita nggak bisa salahkan juga orang ngomong tasawuf zindik. Karena tasawuf yang ditunjukkan yang begitu. Ya saya udah ketemu banyak nih santri dan kiai di Jawa. Di Jawa loh ya kasusnya nih, Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini mohon maaf para kiai ya, para ustadz dari Jawa. Kalau kita sebut tasawuf yang terbayang sama dia apa? Ilmu hikmah. Ilmu ijazah-ijazahan, wirid-wirid, ngomong-ngomong sendiri. Waktu ijazahan terjadi ada yang aduh, kacau dah ya. Ngomong-ngomong sendiri. Tasawuf itu yang kebanyakan majzub. La ya akhi, al-majzub laisa bitasawuf. Majzub bukan tasawuf. Majzub dia thariqah yang lain, bukan thariqah sufi. Maka thariqah majzub tidak diajarkan. Gimana orang gila ngajarin? Dia bukan gila, tapi kayak orang gila. Dia sendiri nggak bisa menahan ahwal itu. Ini ada nih misalnya, ikut contoh. Orang setiap kali mau baca ayat, dia nangis. Bisa nggak dia ngajar? Itu majzub juga, tapi majzubnya cuma nangis. Ada yang kalau dikasih ahwal di kolbunya, suatu kondisi rohani, itu dia ketawa-ketawa mulu. Itu gimana cara ngajar orang? Ada orang dikasih ahwal di kolbunya, dia pandang kolbunya oleh Allah, dia puji oleh Allah, terus joret-joret mobil orang, karena dia tahu orang ini memberhalakan Allah di dalam kolbunya, mobil yang berat itu dimasukin ke kolbunya, ya. Nah, itu terjadi. Ada yang dicoret bajunya, atributnya, karena orang dia ini memberhalakan atribut organisasi, itu bisa terjadi. Itu wali lagi kena ahwal. Gimana cara ngajarin orang tuh? Maka kalau mau belajar kepada wali yang majzubnya sudah salik. Jadi nggak boleh belajar ke majzub murni. Nggak bisa ngikutin kita, kecuali antum bisa ikut teler-teler juga kayak beliau ya. Nggak apa-apa, bisa belajar ke Habib Ja'far. Kalau dia lagi sadar. Kalau dia lagi nggak sadar, nggak bisa ngikutin kita. Itu yang diceritakan, saya pernah ceritain bahwa yang di kampung istri saya, Habib Hussein Bagil, almarhum Habib Ja'far ya, Al-Kaf, itu nggak kelihatan sholat ke masjid. Pas dibuka kamar, lagi sholat. Buka kamar satu lagi baca Quran. Orangnya masih hidup sekarang. Yang saksinya nih. Gimana tuh? Itu namanya mecah. Dia bisa mecah. Itulah yang dialami oleh
Uwais Al-Qarni. Dia melihat pecahannya Rasulullah. Maka dalam ilmu hakikat, Uwais Al-Qarni sahabi. Tapi dalam ilmu hadis, dia tabi'i mukhadram. Bahkan, secara rohani, orang-orang yang talaki kepada Nabi langsung, itu adalah sahabat Nabi hakiki. Itu yang Nabi sebut dengan ikhwani. Secara hakiki, ini kan bukan ilmu hadis. Kalau ilmu hadis kan empirik, nggak ketemu fisik, ya udah. Jadi kita kalau membahas ini harus jelas nih, kabarnya di mana. Lagi ngomong ilmu hadis, lagi ngomong ilmu tasawuf. Atau ngomong ilmu hadas. Itu khasnya antum itu ya. Wa qad balagha min sultanil ilham ma balaghana an Umar bin Al-Khattab. Nah, ini istilahnya sultan. Ini sultan ini istilahnya Qur'ani. Jika kalian punya kemampuan untuk menembus langit dan bumi, fanfuzu kan gitu ya. Sultan kalimatnya. La tanfuzu illa bisultan. Kamu tidak sanggup menembusnya kecuali dengan sultan. Maka sultan itu dalam ini menjadi istilah nama. Nah, ini yang jadi pertanyaan teman-teman ya. Itu nama sultan nama apa? Ya. Ntar pada maghrib kita jelasin ya. Kalau pada maghrib ingetin, dijelasin nama sultan itu apa. Nama murad, kalau bahasa kitab Al-Ghunyah. Kalau di kitab Ghunyah ada murid punya nama jasadnya. Ada murid punya nama setelah dia diangkat jadi wali. Atau dia diangkat jadi murid oleh guru yang wali. Namanya nama sultan. Ya. Nah, Sultanul Ilham, kekuatan ilham, itu sebagaimana sampai dari kisah Sayyidina Umar, nataqa alal minbar alal ilham. Jadi beliau lagi di atas mimbar. Bayangin saya lagi duduk begini. Saya lagi duduk begini nih. Oke? Dah. Saya panggil teman saya lagi di Kalimantan. Misalnya namanya, ya Abdul Wahab, uzkurullah. Assalamualaikum ya Abdul Wahab. Dijawab di sono. Kalau dulu orang nggak bisa bayangin, kalau sekarang kan ada handphone. Ya kan? Susah amat. Handphone itu kinerjanya gimana? Ada handphonenya, satu. Kalau ada handphone cukup nggak? Harus dicas dulu kan? Harus dicas dulu. Ada pulsanya nggak? Itu dia. Pulsa harus diisi sekali sebulan kan? Betul. Dicas sekali setiap hari? Gitulah kolbu. Jadi kalau antum mau bisa berkoneksi secara rohani, itu mirip-mirip kayak handphone. Jadi kita punya perangkat itu dulu namanya telepati. Kalau sekarang namanya telepon. Ya sama aja ya. Gimana caranya? Harus disambungkan dulu. Karena sekarang metodenya canggih, ya. Metodenya gimana? Diisi pulsa. Ngisi pulsa, ada namanya Telkomsel. Ya, nah, Telkomsel itu Torikoh Telkomselia. Ada orang yang ngambilnya tiap bulan. Ada yang dia sekali setahun. Ya kan? Ada yang prabayar, ada yang pasca bayar sama begitu. Ada yang mau nelpon setiap hari, ada yang cuma nelpon sesekali. Ada yang menggunakan ya layanan telepon Telkomsel, ada yang pakai WA, begitu. Ada yang putus-putus, ada yang kelihatan gambar. Sama. Orang kalau berkoneksi secara rohani, ada yang bisa ngeliat gambar. Kasyaf namanya. Ada yang cuma dengar, kasyaf juga. Kasyafnya ada yang bisa lihat tapi nggak bisa dengar. Ya kan lagi gitu kan? Dan Nur sering ziarah, sering dengar orang berkalam dari dalam kubur. Emang itu jin. Bisa jadi korin, bisa jadi asli dari dulu. Tahu dari mana? Sir kita bisa ngecek. Karena sir ini kan dia punya alat filter. Dia tahu, dia ngomong jin, dia ngomong korin, dia ngomong siapa. Tapi ada tekniknya supaya tahu. Nah itulah ilmu walayah, kewalian. Kalau enggak, nanti yang datang korinnya, setannya, khodamnya. Nah inilah yang terjadi kebanyakan di kubur-kuburan. Maka benarlah dulu guru kami, Allah yarham, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub mengatakan, salah satu yang mesti dibina adalah para peziarah kubur. Dia ngomong gitu. Kenapa? Karena mereka udah salah niat kalau udah ke sana. Mereka lagi cari apa di situ? Cari jati diri.
pengen nanti dapat kalam dari yang di dalam kubur, bahwa kamu ini si Anu, pengen diakui. Assalamualaikum. Sehat dah. Alhamdulillah. Fadal. Agak bisa di sudut tuh, ada samping Ali wafat. Bule prematur. Ya, asli Indonesia ini ya. Ya. Assalamualaikum. Ajib. Gagah dah. Kayak gitu aja dah. Keren itu. Ya. Itu baru Arabic tuh. Keturunan kayaknya ya. Nah, Sayyidina Umar ngomong apa? Ya Sariyah al-Jabal. Hei Sariyah, naiklah ke atas bukit. Itu Sariyah, perjalanannya dengan Madinah sekitar 2 minggu sampai 3 minggu perjalanan, bahkan sebulan, tergantung kendaraannya. Tapi suaranya Sayyidina Umar bisa tembus. Detik itu juga nyampe. Dan pandangannya Sayyidina Umar bisa melihat di waktu itu juga. Kayak gitu. Beliau masih dituduh Syiah, coba. Padahal yang dinukil cerita Sayyidina Umar. Yang paling lucu, Pak Nasaruddin Umar dituduh Syiah. Namanya Umar. Lucu-lucuan mereka lah ya. Jadi mereka tuh nggak punya pemahaman kecuali nama doang, asma. Istilah dia punya, tapi dia nggak ngerti arti istilahnya. Oh, kalau begini nih Syiah. Kalau ada yang pakai tari-tarian, Syiah. Loh, emang ada Syiah begitu? Ya, kalau pakai tasbih itu, yang pakai tasbih itu Syiah tuh. Habis ijazahan kita kemarin ya. Ya, Buddha. Oh, lebih parah lagi. Kalau Thariqah Jawaziyah bilang itu Yahudi. Jangan tuh kalau pakai tasbih itu Yahudi. Parah kan? Jadi dia nggak ngerti apa yang dia omongin. Ada itu banyak. Orang-orang begitu tuh banyak. Yang melanggar kode etik, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Itu kode etik, teman-teman. Maka antum kalau ceramah nulis, jangan ngomong yang nggak paham. Itu dihisap semua ntar. Barusan kan saya nguji tesis. Itu banyak mahasiswa nulis istilah, dia nggak ngerti istilahnya apa. Biar keren aja Pak, gitu. Ya, kayak gitulah. Ya. Yang paling ajib apa? Itu yang dikirim bisa dengar kalaunya Umar. Berarti wali nggak tuh? Kalau nggak wali nggak bisa dengar. Kalau nggak wali nggak bisa dengar. Nah, itulah nanti yang terjadi pada tentara Al-Mahdi. Dia bisa dengar suara alam, suara gunung, ini yang kita ulang-ulang. Dan itu adalah latihannya. Ada thariqahnya, itulah thariqah Khidiriyah. Yang antum harus cari itu. Nggak bisa ngaji kitab doang. Dia harus dilatih, ada mursyidnya juga. Nah, saya mengkabarkan ini supaya antum kemudian sadar bahwa thariqat kita yang sekarang udah terjebak kepada formalitas dan norma-norma yang kaku. Apa aja disebut thariqat antum sekarang? Ya, saya juga talaki thariqat beberapa lah. Terjebak di zikir ini, zikir itu, ijazah ini, ijazah itu. Akhirnya kuantitas, ijazah, tanda tangan. Nggak laku nanti, di akhir zaman nggak laku. Dibawa ke langit nggak muncul namanya. Kenapa? Karena nggak dilatih. Orang-orang yang dikirim oleh Sayyidina Umar, antum bisa bayangkan, dia bisa dengar suara jarak jauh. Kira-kira gimana tuh? Kalau nggak wali, nggak bisa. Perjuangan mereka apa coba? Kuat loh. Mereka riyadhahnya, latihannya benar-benar. Kayaknya harus maju lagi deh. Maju lebih dekat aja, berberkah aja sini. Ayo lagi, dikasih kosong. Rombongan Rumiyun ini ya. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi marhaban. Masih banyak. Kalau nggak ntar di tangga. Saya nggak nyuruh di atas awang-awang loh. Kita jadi barsisa lagi. Marhaban. Kalau versi kitab ini berapa bulan? Berapa lama? Masirati syahr. Di baris ketiganya. Wahum minhu ala masirati syahrin. Jaraknya Sayyidina Umar dengan mereka, kalau perjalanan di zaman itu, sampai kitab ini ditulis, sebulan perjalanan. Tapi suaranya nyampe.
Ya, emang di zaman Umar udah ada Telkomsel? Udah ada telepon? Nggak ada. Nanti teman-teman, perjuangan kita tambah panjang. Kalau nanti semua fasilitas alam ini hancur, mobil nggak bisa hidup, listrik nggak bisa, nelfon nggak bisa, terus antum ketemu Dajjal, bisa dipanah doang? Nggak bisa. Maka latihan panah hari ini harus pakai latihan zikir. Ada latihannya itu. Biar manahnya nggak sombong. Kalau sombong jadi muridnya Dajjal. Kan Dajjal sombong dalamnya. Kan dia ibnu iblis sebenarnya kan. Ibnu iblis Dajjal itu. Al-Masih palsu. Al-Masih asli siapa? Sayyidina Isa. Tapi karomahnya, bukan karomah ya. Istidraj yang Allah beri kepadanya, itu persis seperti Nabi Isa. Bisa ngidupin orang, bisa terbang seperti Nabi Sulaiman, bisa berubah-ubah, bisa mendengar suara nafas siapa aja, antum kedengeran mau lari kemana aja bisa. Tapi kalau orang zikir nggak bisa dia, nggak sanggup dia. Kalaupun orang yang zikir ini dibunuh, dia nggak ngefek, malah mereka kenikmatan. Orang-orang yang syuhada itu kenikmatan kalau ditebas, kayak orgasme. Makanya orang-orang syuhada itu mati pengen hidup lagi. Ya Allah, hidupkan kami kembali, lalu kami mati lagi syuhada, hidup lagi, mati lagi. Itu namanya apa? Allah jawab nggak kalau syuhada yang minta? Jawablah, wali Allah. Ini yang kita sebut tanazul. Maka di dalam Islam ada namanya tanazul, tapi tidak ada tanasuh. Karena tanasuh, reinkarnasi, tidak ada akhirat. Kalau tanazul ada akhirat. Karena tanazul ada ujungnya, ada akhirnya. Ruh itu cahaya Allah, ruhnya Allah, hembusannya Allah. Kalau Allah ambil, nanti balikin lagi ya bisa. Ya, begitulah prinsipnya. Nabi Isa kok bisa turun lagi? Ya Allah hembusin lagi ke sini. Ya. Nah, itulah nanti Al-Mahdi itu di dalamnya itu nurnya Nabi Muhammad SAW. Nggak lebih, nggak kurang. Cuma Allah lagi poles. Dan kita tidak akan mengenal dia seutuhnya kecuali Ahlul Badr, ya Badriyun, yang 313, kutub semua itu. Kecuali itu mengerti. Tapi kita-kita yang begini ini belum tahu ngerti apa enggak. Kenapa? Dia belum diislah. Subuhnya berubah-ubah. Ngelakonnya, waduh, gak kuat kita. Nguji-ngujinya gak kuat. Ada nggak perjuangan tanpa ujian? Antum di sini kan Kak, saya uji sama sekali kan. Nggak kita uji fulus, nggak kita uji waktu paling cuma sekali seminggu. Sekali seminggu doang ya, jam 4 sampai jam 9 maksimal. Kita nggak kasih apa-apa. Tapi kalau antum mau berjuang nanti, kayak Abu Bakar. Abu Bakar ujiannya apa dia? Hartanya. Dekat dengan Nabi, hartanya masuk semua ke Baitul Mal. Ke fisabilillah, perjuangan. Kadang-kadang itu untuk Nabi, untuk istri Nabi kan banyak. Abu Bakar loh nanggung. Karena salah satu istrinya Nabi adalah anaknya Abu Bakar, ya beliau plong aja. Umar ngasih setengah, dikira udah full. Ternyata masih belum full, akhirnya penuh juga yang ngasih. Begitulah. Utsman karena istrinya adalah anak Nabi, ya dikasih ke Nabi, tidak full. Karena ngasih ke anaknya, sama, full juga jadinya. Ali punya nggak? Wah, Ali nggak punya. Ali itu karomahnya tinggi. Tapi nggak punya apa-apa kecuali cuma badannya. Maka dia berikan jiwanya, badannya. Laku keras loh Sayyidina Ali. Nggak jadi poligami. Karena sosok yang mau dipoligami siapa? Fatimah. Mampus antum. Fatimah itu, walaupun Nabi mengatakan, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad maling, curi, saya akan potong. Tapi bakal terjadi nggak? Coba antum melihat. Fatimah mau ditinggal Nabi nangis. Pas dikabarin kamu bakal mati 6 bulan lagi, ketawa. Ayo, aneh kabarin nih antum nih. Bakal mati 3 hari lagi. Ketawa apa nangis? Paling nangis. Kalau Fatimah, ketawa deh. Senyum. Fatimah minta ada, kenapa tuh ke suami? Suaminya suruh, ambil tuh pembantu 1, budak. Apa yang terjadi? Nabi mengatakan, oh nggak usah. Nih, zikir. Kasih zikir Fatimah. Walaupun zikir Fatimah, tapi itu juga dikasih buat Ali. Dan Ali mengatakan, jadi Ali itu mengenang Fatimah itu setiap tidur.
beliau setiap tidur tidak pernah lepas dari zikir Fatimah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nggak lepas 33 kali. Ditutup dengan Allahu akbar itu. Bahkan beliau mengatakan di musim perang Siffin, perang Jamal, itu masih sempat walaupun telat. Jadi telat. Jadi beliau mengenang Allah, mengenang Nabi, mengenang istrinya Fatimah. Setelah itu ya beliau nikah lagi ya, setelah terjadi wafatnya Sayyidah Fatimah. Baik. Fal muhaddas, bukan muhaddis ya. Fal muhaddas hadithuhu fima bainahu wa bain rabbih. Maka orang-orang yang sufi, wali-wali yang disebut ahlil hadis. Hadis di sini bukan hadis empirik tapi hadis ilhami. Maka kalau dibaca bukan muhaddis tapi al-muhaddas, orang yang diajak berbicara oleh Allah. Ya, fima bainahu wa bain rabbih. Lanjut, Musa. Fal muhaddatsu hadithuhu fima bainahu wa baina rabbih. Para muhaddas, orang muhaddas itu pembicaraannya antara dia dan antara Rabb-nya. Fa idza shara al muhaddas ila umuril ghaib kadza ilaihi al khabara ma'a khuzifa kali ya. Qazafa masuk. Kadza ilaihi al khabaru ma'a sya'lil anwari. Apabila muhaddas itu sampai kepada persoalan-persoalan gaib, maka ke dalam kolbunya akan ada sampai sebuah berita, khobar dengan disertai cahaya. Jadi garansi kebenaran ilham itu ada cahaya di kolbu seorang wali. Bedanya dengan wali setan, kalau masuk ke dalam kolbunya ilham, dia nggak ada garansinya. Maka kebenarannya satu, selebihnya salah, karena nggak ada garansinya. Nah, ini namanya Sya'lil Anwar. Sya'lil Anwar itu nur syariah. Nur ilmu syariat. Jadi ilham itu kalau masuk ke kolbu orang wali, itu ada nur syariat di situ. Yang akan ngecek, ini benar atau tidak benar. Jadi wali itu nggak usah antum khawatir. Ya. Wali itu lebih ngerti, ini benar atau tidak benar. Kita aja yang seakan-akan khawatir. Ya. Kita kan, wah ini ilmu berbahaya. Ya bagi mereka mah biasa itu. Sederhana itu. Ya, lanjut. Falaula anna dzalikal kazfu mausumun birrahmati la dabat lahul jibalu min hauli sultanil ladzi ma'ahu. Kalau sekiranya khabar yang masuk ke dalam qalbu mereka itu mausum digambarkan dengan sebuah rahmat, maka bukit-bukit, gunung-gunung akan meleleh karena kedahsyatan sultan yang ada membersamai ilham itu. Masih ingat nggak ada hadis Nabi? Nabi mengatakan seandainya ayat ini turun kepada gunung, maka akan hancur. Ya, Al-Hasyr. Coba ayatnya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Jadi kalau ada bukit longsor, itu ada kalam jatuh kepadanya. Ada kalam jatuh. Kalamnya kun ya fa'akun dari Allah. Gitu. Kan kemarin ya di Bogor, di mana-mana ada bumi nih menelan orang, menelan satu kampung, itu ada kalam jatuh ke dalamnya. Saking takutnya. Ombak gede jadi tsunami, itu ada kalam dan dia nggak sanggup menahan kalam itu. Maka nanti jika terjadi 15 Ramadan Dukhon, kita kan nggak tahu kapan tepatnya. Kan prediksinya tahun kemarin nggak jadi ya kan. Tahun besok kita nggak tahu juga, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Jangan pastikan yang belum pasti. Maka nanti ada kalam. Pasti ada kalam. Angin puting beliung, itu ada kalam. Ya, kalau nggak ada kalam nggak akan terjadi. Ya. Kalau seorang wali, kekuatan yang masuk ke dalam dirinya lebih dahsyat. Karena si wali ini disertai ada rahmat turun ke dalamnya, karena dia suka berwirid, berlatih zikir. Jadi kalau si murid itu dilatih. Ini kenapa perlu ada thariqat nafsiyah, thariqat zikir. Supaya nanti antum, kalau dapat kalam, itu nggak mabuk. Itu rahasianya. Makanya saya tahan-tahan ya, sebagian kan nih generasi pertama udah ketemu dengan guru saya nih. Ya.
Ilmunya para wali kan nanti begitu-gitu. Ilmu kayak Sayyidina Umar ini. Bisa telepati, bisa ngirim mimpi ke orang, ya, masuk ke mimpi antum tuh. Begitu emang ilmunya mereka. Bahkan bisa mecah badan zahirnya. Bisa mecah badan zahirnya. Jadi kalau antum nggak tahu ilmu itu, terus melihat si wali belum sholat nih dalam pandangan mata kita, belum tentu dia nggak sholat. Gitu. Coba tanya dengan orang-orang yang muhibbin kepada Mbah Gusmi. Gusmi itu kan Gusmi, itu udah masuk ke YouTube, saking masyhur beritanya, dan itu bukan bohongan loh. Orang datang ke salah satu wali abdal, Bah Hamid Pasuruan. Ya, ngadu. Kan beliau ini ahli syariat, tapi juga mengerti hakikat. Itu Gusmi kapan sholatnya sih? Kata si santri. Di belakang ada jendela, dibuka jendelanya. Oh, lagi sholat di atas pohon. Pecahannya. Jadi dia bisa di mana-mana sholatnya. Jadi sholatnya sudah seiringan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Udah seiringan. Sealam semesta. Jadi kita jangan berhukum dengan hukum yang kasat mata. Ini bahaya ya. Tapi itu ujian antum nanti berhasil apa enggak? Ini angkatan yang 8 orang ini berhasil apa enggak nih? Saya juga belum tahu saya berhasil apa enggak kan? Ya, tapi kita berdoa semoga Allah berhidayah. Nanti kan angkatan kedua ketemu juga. Begitulah terus. Jadi ada langit di atas langit. Itu kata kunci. Bahwa kita bukan satu-satunya orang yang mengerti ilmu ini. Banyak yang lebih. Bahkan mereka nggak perlu kitab-kitab kayak kita ini. Ini kan kitab dibuat oleh manusia, benar nggak? Kita sebut kitab Nasud. Kan ada kitab Jabarut. Ada kitab Malakut. Baik. Masa orang wali, kalau dia nggak punya basic riyadhah tadi, masuk ahwal, maka dia akan jadi majzub. Tapi kalau dia punya basic thariqah nafsiyah, ilmu akliyah, kuat nih. Digabunglah ilmu thariqah tasawuf dengan ilmu akliyah, masuk ahwal ke dalam kolbunya, dia akan kuat. Dia akan tetap waras. Bahkan jadi buku. Itulah Ibnu Arabi jadi buku. Ya, ada yang jadi kalam. Ngomong ya, tapi ngomong nggak berhenti-berhenti. Ketika ahwal masuk ke dalam kolbu Nabi, maka belum ngajar sahabat 2 hari 2 malam nggak berhenti-berhenti. Berhentinya cuma jam sholat. Dan nggak makan, nggak minum. Nggak ada hadis yang menyebutkan beliau makan dan minum. Saya tanya ke salah satu teman saya, ente ngalami nggak? Iya, 2 hari 2 malam. Begitu. Mereka pernah mengalami. Jadi ada wali yang masih mewarisi itu sampai hari ini. Ya, kita praktek dikit-dikit lah, mulai dari jam 4 sampai jam 9. Ada yang protes. Maghrib lapar. Ya udah bawalah makanan biar antum bisa makan apa gitu ya. Karena kita di sini mafi fulus ya. Mafi nukut kita di sini. Kita cuma punya himmah, semangat ya. Semoga Allah ridho dan Allah kuatkan. Amin. فإذا صار المحدث إلى الفراسة نظر بنور الله التام فنفذ بصره فيما لم يخلق بعد. Itu kalau muhaddas, wali-wali yang diajak bicara sama Allah tadi, diberikan firasah. Firasah itu kan pandangan sifat, itu firasah namanya. Tapi firasah itu biasanya ada kata kuncinya, fima lam yukhlaq, yang belum ada sekarang. Itu firasat. Lanjut Al-Muhaddis Asy-Syair Badrut Tamam. Tafadhal. Jadi kita ini sekarang nih, ini bisa baca besok. Tapi hati-hati. Ada bisikan ilahiyah, ada malakiyah, ada karena dirinya kuat. Dia melakukan tirakat apa-apa, atau karena godaan-godaan dari, atau bisikan-bisikan dari iblis-iblis yang tua. Jadi orang kalau bersekutu dengan iblis, bukan hanya dengan setan, bukan hanya dengan jin, dengan iblis. Iblis dulu pernah naik ke langit nggak? Iblis pelupa nggak? Enggak. Maka dia bisa ingat tuh takdir hari ini. Itu yang dia bawa cerita ke. Kalau jin coba naik, dilempar pakai meteor. Mati. Udah. Jadi secara pandangan hakikat, kalau ada orang melihat meteor, itu ada yang lagi dikejar itu. Yang coba-coba naik, itu jin.
Tapi kalau iblis nggak perlu, di dalam dirinya ada memori ilmu ma'rifat, memori ilmu hakikat, zikir-zikir thariqat. Tapi dia tidak bisa bersyariat. Jadi kalau ingin mengalahkan iblis, cukup pelajari syariat. Itu. Yang di atas ini bisa berdiri tegak. Kalau nggak, dia roboh. Jadi setinggi-tinggi ilmu hakikat seseorang, sebanyak apapun thariqat seseorang, setinggi apapun ma'rifat dan seluas apapun, dia kuncinya cuma di syariat aja. Di syariat kan ada ilmu fikih, ada ilmu akidah, ya kan? Ada kaidah tasawuf. Udah 3 itu. Dia harus mengerti itu. Maka ilmu syariatnya nanti, ilmu thariqatnya membawa dia ke hakikat, hakikatnya membawa dia kepada ma'rifat. Kalau enggak, nanti jadi ma'rifat syaitaniyah. Nah, itulah yang terjadi pada tukang ramal. Tukang ramal yang canggih-canggih, ramalannya tepat. Nah, berarti dia ngomongnya sama jin, sama iblis, Azazil langsung. Jadi Azazil ini punya tentara 70.000 ini datang kepada wali-wali syaitan yang bersekutu dengan iblis. Langsung itu kerjaan Dajjal semua itu. Nah, hati-hati, berarti kalau sekarang sudah muncul orang begini, tinggal nunggu waktunya. Mbahnya. Siapa mbahnya tadi? Dajjal. Udah ketemu kan sekarang? Dan antum suka baca loh beritanya. Suka dengerin loh di YouTube. Tuh kan, bener gak? Tuh, udah banyak tuh wajah-wajah penonton YouTube ini ya. Nonton Simba Iyu. Iya, itu muncul di teh. Simba I, Mbak U, Mbak E. Ya, kita nggak tahu juga, siapa tahu dia tobat di akhir hayatnya, kita nggak tahu. Ki Joko Bodo aja tobat ya kan? Tobat kan dia? Ya. Tapi nggak tahu dia tobatnya kemana. Wa kullu hadza kana mawjudan fi Sayyidina Umar ulhima hatta nada. Ini ada pada Sayyidina Umar, lalu dipanggil, diilhami dan dipanggil. Ya Sariya al-Jabal. Jaraknya sebulan. Wa tafarrasa fil ashtar an-nakhai hina dakhala alaih. Ya, itu nama orang ya. Haddatsana bidzalika Ya'qub. Jadi kisah ini diperoleh oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Dia bilang nggak mau cerita tanpa referensi. Dulu referensi itu ada di body text. Kalau sekarang kan footnote. Ya benar. Inilah body note tertua. Wa bil qala haddatsana Ibnu Ya'qub ibn Syaibah. Jadi Ibnu Abi Syaibah ini ada Ibnu Abi Syaibah, ada Ya'qub bin Syaibah. Ini beda orangnya. Qala hadatsana Bishr bin Al-Haris an Sa'id bin Umar bin Murrah an Abdullah bin Salamah qala dakhalna ala Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'a wafdin muzhijin fanazara ilaina. Jadi kata si Abdullah bin Salamah, kami bertamu kepada sowan kalau bahasa hari ini ya. Jadi tradisi sowan ke kiai, ke ulama, ke wali itu bukan tradisi orang Jawa. Ya, tapi yang menghidupkan sekarang siapa? Orang Jawa, santri-santri Jawa. Maka ilmu-ilmunya sahabat pindah ke Jawa semua nih. Benar nggak? Ya, yang orang Sumatera, orang Padang. Ya, saya kan orang Sumatera juga nih, orang Minangkabau. Tradisi ngunjungin guru udah berkurang kan? Coba aja untuk lihat. Paling di Aceh lumayan. Pariaman, kampungnya Sidi Musa. Kampung saya udah enggak. Gurunya mati, dibiarin aja nggak dikunjungi. Oh, saya kerja gitu. Wallahi ya ana ra'aitu, ya. Saya lihat dan saya dengar. Gurunya mati, dibiarin aja. Saya sibuk. Itu. Orang tarekat loh ya. Gimana yang bukan tarekat? Ya. Ntar ada pertemuan sekali seminggu, zikir jamaah. Aduh, capek kerja. Gitu ngomongnya hari ini. Padahal udah diangkat, udah dikasih ijazah. Robek aja tuh ijazah tuh ya. Maka saya nggak suka ngasih ijazah yang nggak jelas itu. Ijazah apa-apaan itu ya. Ijazah tuh jelas. Keilmuannya jelas, apanya jelas. Kita ada stratanya. Ada ujian-ujiannya. Kira-kira gimana tuh? Dan itu sudah hilang loh. Jadi saya menyaksikan sendiri di kampung saya sendiri. Dan saya malu ketika ketemu orang Jawa, kita bilang mereka syirik. Jadi awal maji itu ila Jawa, awal saya datang ke Jawa, saya kira itu semua orang musyrik.
Tuh berapa tuh dosa satu. Apalagi orang Madura tuh ya, Madura ketemu kiai, masya Allah. Tapi yang bandelnya, baduknya juga dahsyat juga ya Madura itu. Memang begitu. Kalau orang Cina bilang apa? Yin yang. Semakin kenceng orang hebatnya, kenceng juga hebatnya. Jadi antum kalau mau cari wali, di mana terbanyak di situ pengikut iblis. Nggak jauh-jauh dari situ tuh. Di kota yang sama gitu. Di banyak maksiat yang nggak jauh-jauh di situ ada taat. Di mana ada ma'rifat setan, nggak jauh-jauh di situ ada ma'rifat ilahiyah. Nggak jauh-jauh. Jadi jangan nyari ke gunung, ntar dilarin gendruan tuh. Kecuali ada perintah dari guru kita, ente khawat ke gunung, baru kita ke gunung. Baca kitab, wah khawat di gunung, khawat berarti mursyid siapa? Kitab hidup apa mati? Mati. Ya udah setan yang masuk. Ntar ada kalam. Anta Rasulullah. Kan gawat tuh. Coba, ini kan kalam nih masuk. Secara syariat gimana? Tuh, ceknya pakai syariat. Apapun kalam masuk itu anugerah. Tapi kadang-kadang dia istidraj. Masuk, kita tanya ke ilmu syariat. Benar nggak masih ada Rasul? Gue udah angkat jadi Rasul nih. Gitu. Bisa nggak? Nggak bisa lah Nabi min ba'di. Berarti, setan nih. Kita langsung baca, a'udzubillahi minka ya syaitan. Gitu. Pergi dah langsung. Itulah ilmunya Sidi Abdul Qadir Jilani. Jadi, Sidi Abdul Qadir Jilani yang tadi beliau latihan bertahun-tahun, ternyata puncaknya ma'rifat itu dipegang oleh syariat. Jadi nggak bersyariat, orang nggak dapat puncak. Oke. Kata Ibn Salamah, kami masuk ke bersowan kepada Umar bin Khattab ya, dengan jumlah tamu yang lumayan banyak. Lalu beliau memandang kepada kami, hatta intaha ila Malik al-Ashtar, sampai memandang kepada Al-Ashtar An-Nakhai. Fasa'ida fihi an-nazar wa sawabahu thumma qala ayyuhum haza. Ya. Ya. Lalu dia mengangkat pandangannya dan membenarkannya. Thumma qala ayyuhum haza. Dan dia bertanya, mana dia ya? Qulna Malik ibn al-Haris. Qala qatallahu inni la ara minhu lil muslimin yawman syarran asiba. Ya, ini sama nih. Jadi ada wali ngelihat antum langsung bisa membaca masa yang kita alami. Jadi print takdir kita kelihatan sama dia. Repot nggak tuh? Ada yang dia sadar. Dia lihatlah, ini takdirnya ente gitu. Tapi ada yang wali dia ngomong aja, dia nggak tahu kalau itu masalahnya kita. Nah, kebanyakan yang begitu. Nah, itu yang ahli wirid, ahli zikir, dari muda dia zikir, udah umur 50, 60, 70, dia akan merasakan itu. Dia ngelihat orang, nih orang dia kebaca sama dia, tapi dia nggak tahu ini pengalaman siapa dari antara tamu-tamunya ini. Tahu-tahu kalau ngelihat orang dia ngomong begitu aja. Orangnya udah ketakutan duluan. Wah, sakti juga nih guru. Padahal gurunya bingung ini pengalaman siapa. Nah, itu banyak juga ya. Kalau Sayyidina Umar ngerti langsung siapa di belakangnya. Wa hadhihi wasmatun 'azimah syadidah 'inda al-uqala tadullu 'ala annahum fi sidqihim madkhuluna hasadatan bughatan hubbad dunya fi qulubihim mashhun yakburu fi sudurihim ayatara apa gimana coba di tasrif tarasa ya gimana Syekh Badru yatara asu ya kita tanya ke ahlinya ya ahadun fayaksuduna qasda minanillahi tabaraka wa ta'ala fayadfa'unaha. Baik. Jadi kalau ada orang mengingkari kejadian ini, itu biasanya kejadian yang susah terjadi pada orang yang mengandalkan akalnya yang sempit. Lalu dia nggak terima, masa sih ada wali begitu? Dia nggak terima, ada orang datang ke wali, berguru ke wali, dia maunya orang datang ke dia. Maka disebutkan hasadatan wa bughatan. Ini yang terjadi pada masa Bani Israel. Ketika mereka tidak terima dan Nabi setelahnya, Nabi Isa, muncul lagi Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Bani Israel punya Nabi Isa. Itu ajaib nggak? Nggak terima loh. Gimana kalau ketemu nabinya dari Bani Arab? Tambah nggak terima. Nah, teman-teman, kita pindah tema dikit. Ini skip dulu situ ya. Jadi Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam itu menikah dengan siapa aja?
Sarah dan Hajar. Itu yang antum tahu toh. Di Tarikh Tabari ada tambahan. Qanturah. Di kitab-kitab Bible itu disebut Qaturah. Qanturah itu dulu disebut berasal dari timur India. Timur India di mana? Kalau ada istilah India Timur, orang Belanda ngomongnya siapa? Nusantara. Maka besar kemungkinan, bukan cocok logi, tapi berdasarkan ilmu genealogi Ibrahim, Bani Ismail melahirkan Arab, Bani Ishak melahirkan Bani Israel. Qanturah punya anak, tapi nggak disebut siapa. Tapi ada 6 anaknya dalam kitab Tarikh Tabari. Tapi di kitab yang lain nggak ketemu. 6. Dan namanya ada kayak Medan, gitu, Mayadin, Madian, barangkali. Kalau cocok lagi susah lagi. Tapi kan namanya itu kan nanti jadi nama tempat. Antum coba lihat. Anak-anaknya, jadi keturunan-keturunan Nabi Nuh, nanti keturunan-keturunan ke bawahnya. Itu nama-nama tempat, itu nama-nama dari mbah mereka. Kanaan, Madian, tadi itu ya, Sabah, itu nama orang semua. Sampai ke atas tuh. Ya, Yordan itu ada namanya di sana itu. Hijaz, Najd, nah itu nanti ada nama tuanya. Haran, itu nama-nama tua dulu keturunan Nabi Nuh. Nah kita ini kan ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera. Dulu dari ujung Sumatera sampai Papua disebut Jawi. Jawa Dwipa, loh ada Dwipanya. Dwipa kan bumi artinya ya. Hamparan, bahasa Kawi ya. Barangkali ya, kalau kita mau menghibur diri sejenak, kita ini benar jalurnya kepada Sayyidah Qanturah. Berarti Bani apa? Bani Jawi. Dulu dalam kitab cuma disebut India bagian timur. Nah, saya berani menyebut begini, ini bukan cocok logi, tapi berdasarkan ilmu genealogi. Karena salah satu kepakaran yang kita ambil waktu S3 itu adalah genealogi. Ya. Untuk nulis salafi kan saya belajar dulu ilmu genealogi. Walaupun nggak mendalam amat, kita baca buku sejarah, baca, lalu kita kumpulkan. Nah, kumpulan itu kan tesis, ya, tesis kan hasil penelitian kita. Bisa salah, bisa benar. Syekh Abdul Ghani An-Nablsi, yang punya kitab tentang takbir fil manam itu ya, kemudian juga imam-imam yang lain, itu menyebut kasus yang terjadi di negeri kita, itu adalah kasus yang terjadi Aqsal Hind. Jadi negeri kita disebut dengan, jadi kasus Syekh Hamzah Fansuri, Samsuddin Sumatrani, dan Nuruddin Al-Andri ini kan 3 generasi nih. Generasi Hamzah, Sumatrai masih sama fahamnya. Pas masuk Nuruddin, murid-muridnya Hamzah dan Samsuddin itu dihantam sama beliau. Orang Aceh juga yang jadi pengikutnya. Maka berperanglah waktu itu Bani Jawi. Dia sebutlah dengan istilah Aqsal Hind. Itu muncul dulu istilah itu. Kemudian yang diteliti oleh guru saya, Profesor Oman Faturrahman di kampus. Ya, antum tahu? Prof. Oman itu ahli filolog Indonesia Nusantara, cakep penelitiannya, tajam. Ya, beliau mentahqiq kitab karya Imam Al-Qurani dan gurunya dan muridnya. Gurunya Kushashi, muridnya adalah Qurani, lalu lanjutnya Abdul Rauf As-Singkili. Itu judulnya Ithaf itu, yang sudah jadi judul buku Wahdatul Wujud. Ya, itu tesis beliau asalnya, kalau kemudian beliau elaborasi lebih cakep. Di situ disebut dengan Al-Jawiyin. Di kitab-kitab yang lain, Syarqul Hind. Masuk ke literatur Belanda, kan Belanda punya konsulat di Jeddah. Mereka sebutlah negeri kita dengan Hindia Timur. India Timur. Nyambung nggak? Syarqul Hind. Aqsal Hind. Aqsal ini kan India Udik kita. Jadi kita ini orang Udik. Ya, kita terima aja ya. Jadi kita ini ya dari silsilah Qanturah atau Qaturah. Ya. Nah, silakan antum yang jago sejarah kembangkan ini. Benar atau tidak, ya.
Saya yakin arahnya ke sana karena anak beliau 6 dan anaknya nyebar. Anaknya nyebar. Makanya nanti ada yang kayak gini nih mukanya kan, ada yang kayak gini, kayak gini. Lucu tuh, ada yang maju dikit, ada yang mundur dikit, ada yang mundur banyak gitu ya. Allahumma shalli wa sallim barik. Jadi kita sebenarnya bang benar kalau dalam Al-Quran bahwa kalian bersaudara. Jadi kalian itu satu, fahamnya ke atas. Jadi kita ini ke atas, ya keturunan Nabi semua. Tapi bukan Sayyid. Nabi Adam, lalu bawahnya keturunan Nabi Nuh. Nggak ada yang keluar. Antum pasti keturunan Nabi Nuh. Pasti. Senang nggak digituin? Dan besar kemungkinan keturunan Ibrahim. Lewat jalur kontura. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tawakuf dulu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai situ, fi soal. Dipilih aja Musa yang relevan dengan kajian kita. Oh. Posisi Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal tasawuf antara Asy-Syiah dan Syiah, maka kita dia punya informasi, tapi kalau Wahabi satu sisi Ahlussunnah itu menyerupai Wahabi dalam berdiskusi, tapi tidak ekstrim seperti Wahabi. Tapi satu sisi Ahlussunnah itu serupa dengan Syiah dalam bertasawuf, tapi tidak ekstrim. Serupa. Enak amat ya. Ya, dan kita sudah membahas sering bahwa tidak benar tasawuf itu identik dengan Syiah. Cuma ada orang yang tidak mengerti ilmu sanad, ngaku Ustadz Sunnah. Baca sanad Thariqat, jalurnya jalur Ahlul Bait. Benar nggak? Jalurnya contoh ini. Sayyidina Ali punya anak Hasan, Husain, terus punya anak lanjut. Jadi jalurnya begitu. Ali, Hasan, Husain. Terus ke bawah siapa? Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Bawahnya siapa? Muhammad Al-Baqir. Muhammad Bagir. Ya? Muhammad Al-Baqir. Sampingnya ada saudaranya. Zaid. Maka ada namanya Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Muhammad Al-Baqir punya anak. Siapa namanya? La. Ja'far. Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak. Ada dua. Ada Ismail, melahirkan Ismailiyah. Nah, lalu ada jalur yang dipakai dalam silsilah bait sampai kemudian ke jumlah 12. Nah, kita itu nyambungnya lewat Sayyidina Ja'far. Dari sini Ja'far nanti mecah ke Al-Ujaimi, Daud At-Ta'i, Ma'ruf Al-Qarqi, sampai kemudian jadi Thariqat Junaidiyah, Syaziliyah, Surawardiyah, Qadiriyah. Jalurnya Ja'far, tapi lewat Abu Yazid Al-Bustami. Secara tahun nggak ketemu. Sebenarnya Abu Yazid Bustami punya guru yang menghubungkan beliau dengan Sayyidina Ja'far. Tapi karena Sayyidina Abu Yazid bisa berkoneksi dengan siapa? Sayyidina Ja'far, maka kok di sanad tarekat itu masih utuh, padahal ada penghubung antara mereka. Maka muncullah nanti sanad tarekat Naqsyabandiyah salah satunya. Ya, Naqsyabandiyah juga punya jalur yang tadi ya, jalur Alawi. Nah, nanti ada jalur Ahlul Bait, muncullah Alawiyah. Begitu. Ini jalur Ahlul Bait. Tidak semua Ahlul Bait itu Syiah. Itu. Nah, yang paling lucu apa? Bagaimana ya saya kalau boleh sebut ya, jahilun murakkab. Udah jahil, nggak ngerti jahil. Kita sebutin sanad kita Imam Asy'ari lewat beberapa jalur. Salah satu jalurnya nanti jalur Hasan Al-Basri an Ali. Apa komentar si bro-bro ini, mas bro ini? Weh, kok Ali? Syiah dong. Ya salam. Kalau ada orang menyesatkan Sayyidina Ali, menurut antum siapa? Ahlul Nar atau Ahlul Jannah? Sebutannya Nasibi. Ya enggak? Nasibi itu pembenci Ahlul Bait. Ahlus Sunnah itu enggak benci Ahlul Bait, juga enggak berlebihan ke Ahlul Bait. Tapi Ahlul Bait punya hak lebih tinggi daripada ahwal. Kita ini ahwal kan banyak kan?
bukan Ahwal yang tadi ya. Ahwal ini lawannya Syarif, Sayyid. Beda kita, beda jurusan lah. Antum terlahir darahnya bukan darah putih kan, bukan darah Nabi. Ya beda dengan mereka yang bukan, dengan mereka yang Sayyid. Kita nggak boleh iri dong. Nah, kebanyakan orang iri sama Habib. Masa ada iri sama Habib ya kan? Akhirnya cari kesalahan Habib. Bahkan ada yang berani bilang, nggak ada Habib di dunia. Kan lewat jurusan Fatimah. Yang lucu yang ngomong orang kampung saya matrilineal, lewat ibu. Jadi di kampung kita, itu kalau suku lewat siapa? Lewat ibu. Loh ada satu, nggak nyadar bahwa dia kalau nyebut sukunya, suku ke ibu. Terus dia bilang apa? Tidak ada Sayyid di dunia. Kenapa? Lewat jalur ibu Fatimah. Loh ente nggak diakui dari suku. Kita buang aja dia ya. Matrilineal itu kan sistem aja, sistem genealogi, sistem nasab. Terserah antum memilih yang mana, mau sistem ini, mau sistem itu. Dan Nabi SAW mengatakan, kullu nasabin inqata'a ila nasabi. Setiap nasab terputus kecuali nasabku. Hadis ini hasan li ghairihi. Enggak sampai sahih ya, hasan li ghairi, hadis Abu Nu'aim al-Asbihani. Semua nasab terputus kecuali nasab Nabi SAW. Yang paling banyak itu malah Hasani. Saking banyaknya, banyak yang enggak kecatat. Kalau Husaini karena mereka pernah mengalami krisis dibunuh di padang Karbala, maka mereka benar-benar catat. Sampai hari ini kecatat dan bukunya di atas ada. Punya Akh Fadil. Fadil naruh apa wakaf saya nggak tahu nih. Syukur-syukur wakaf ya. Ada pohon sanad. Ada famnya, lengkap semua. Dan kabar gembiranya negeri kita sekarang paling banyak nasab zuriat Nabi SAW. Nabi Muhammad loh ya, kalau Nabi Adam semua. Nabi Muhammad SAW. Kalau ini lebih banyak, besar kemungkinan kebangkitan ada di negeri kita. Karena Nabi mengatakan, Al-Mahdi minni min waladi Fatimah. Mahdi itu dari keturunanku. Jalur Fatimah. Ini adalah nasab yang langsung Nabi yang mengatakan, min waladi Fatimah. Antum berani nolak matrilineal ala Nabi? Enggak berani. Ya. Kalau ke Nabi kan kita taklid. Kalau ke Wahabi kita nggak taklid ya. Baik. Tapi yang saya lihat, Syekh Ibnu Taimiyah dia menghormati Ahlul Bait. Muhammad bin Wahab menghormati Ahlul Bait. Sangat hormat. Cuma cara hormatnya itu nggak cocok sama kita. Cara hormatnya aswaja ya aswaja. Baik. Soal terkait dengan tim Al-Ghazali, kemudian pada zaman Said Nursi dikenal sebagai tokoh tasawuf. Dikenal tasawufnya. Tapi kok tidak menurut penanya nggak ada tarikatnya. dengar beliau itu kedua di jalur berikut. Nggak denger tuh nggak tahu. Penanyanya Beda nggak? Syekh Ridwan, beda nggak? Nggak denger sama nggak tahu. ya beda. Kalau antum mau tanya, pakai adab kalimatnya. Saya tidak pernah tahu apakah ada tarikatnya Ghazali, gitu, ya. Sahih, ya. Benerin pertanyaannya. Ya, karena tidak dengar bukan berarti tidak tahu, oke? Ya, tidak ada pertanyaan. Labasa, ya bagus. Ditasih langsung ya. Imam Ghazali itu berguru kepada Syekh Al-Qutub Asy-Syahid fi zamanihi, sahib Al-Asma' Al-Izam, Abu Ali Al-Farmadi. Itu ada dalam sanad tariqat Naqsyabandiyah. Antum coba lihat sanad tariqat Naqsyabandiyah ada. Mau Naqsyabandiyah mana aja ada. Kecuali Naqsyabandiyah Uwaisiyah. Itu ada di Pakistan, itu enggak ada nama itu. Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi ngambil dari banyak guru. Ya. Ada Al-Katbi, ada Al-Kushairi. Kushairi salah satu gurunya. Makanya gurunya punya kitab judulnya Syarah Asmaul Husna. Itu Abul Qasim Al-Kushairi. Atas dasar latihan itulah Imam Al-Ghazali nulis kitab Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhil Asmaul Husna. Baca belakangnya. Apa kata beliau? Saya mendapatkan dari Syekh Abu Ali Al-Farmadi. Orang kita kan buku udah diterjemah nih, nggak dibaca. Apalagi nggak diterjemah. Buta jadinya.
Betul, ada seorang profesor di kampus tempat saya dulu kuliah, dengan semangatnya dia mengatakan itu ilmiah, bahwa itu Ghazali tidak punya guru tarekat dan tidak melahirkan tarekat. Kemarin saya baru ngijazahin Buya Zulfikar, tarekat Ghazaliyah, zikir khafi, dia tarekatnya. Itu tarekat yang diambil dari Abu Ali Al-Farmi, zikir khafi, zikir Asmaul Husna. Jangan dikira nggak ada, ya. Nggak tahu bukan berarti nggak ada. Jalurnya nanti ke Abu Ali Al-Farmadi, nyambung, nanti kita tulisin sanadnya. Jadi tarekat namanya tarekat Ghazaliyah. Jadi orang yang punya sanad ihya, lalu diajarkan gurunya teknik beramal. Salah satunya, nih kabar baik untuk yang sudah ngamalin, Musabba'at Al-Khadiriyah. Berarti antum pengamal tarekat Ghazaliyah. Benar ya? Terus antum yang mengamalkan zikir Allah dengan khafi dan la ilaha illallah, itu semua tarekat Ghazaliyah. Tarekat Ghazaliyah ini kemudian dipakai dalam tarekat Qadiriyah, Surawardiyah, Naqsyabandiyah, Syaziliyah, dan tarekat-tarekat besar. Maka semua tarekat ini pecahan dari atau dapat laun, dapat corak dari tarekat Ghazaliyah. Jadi kalau antum buka tuh kitab ijazah-ijazah kuno, Syaziliyah itu nama lengkapnya tarekat Syaziliyah Al-Ghazaliyah, itu nama aslinya. Ya. Baru tahu atau baru dengar? Biasa, kita ilmu berproses. Saya juga berproses, ya. Dan yang saya bikin malu apa? Si profesor itu orang kampung saya juga. Tapi nggak apa-apa, itu kan ilmu proses. Yang dia dapat begitu, ya kita nggak akan merasa lebih pintar juga dari beliau. Kan dia lebih dulu tahu dari saya. Dia tahu aja begitu, karena dia nulis begitu, saya carilah. Oh ternyata nggak begitu. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Apa lagi? Udah. Nah, yang berikutnya, Ya. apakah mungkin Seorang diangkat menjadi wali tanpa torikot, tanpa jalur torikot. ya, misalnya karena senang zikir, bahkan di kampungnya katanya ada orang yang senang zikir terus tidak makan dan minum sudah 3 hari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi wali? Wali murid aja dulu. Mau wali kelas, wali anak. Diangkat jadi wali itu bukan satu hal yang susah, tapi juga bukan satu yang mudah. Antum kalau buka tuh syarah Asmaul Husnanya Imam Qushairi, dia nyebutkan satu kisah seorang wali diangkat jadi wali karena dia melihat ada kertas nama Allah masuk sampah, lalu dia ambil, dia bersihkan dan langsung dia makan. Dia nggak tega ngelihat ada nama Allah ada di tong sampah. Malam itu dia bangun dan Allah mengatakan, aku angkat engkau jadi waliku karena engkau menghormati namaku. Terus kalau ada dosen yang ngambil Quran terus dia injek-injek, di mana tuh? Wali setan ente. Ya. Di Quran berapa banyak nama Allah? Mulai dari Allah, Asmaul Husna, ada yang asma yang murakkab yang dalam bentuk jumlah, ya, kalimat. Ya, wali setan begitu tuh. Terus was-was setan yang nyampe kepada dia. Ya, apa kata? Wah, ini mah bukan Quran, ini mah kertas. Ijak. Kan ada kan yang begitu dulu. Tapi bukan di kampus UIN Jakarta ya. Saya nggak tahu tuh kampusnya di mana. Kita dengar dulu begitu ada, ya. Dan dikasih fotonya malah. Kafi? Ada yang kita doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Irfan Ansori kita doa dari nanti hari Sabtu dan Ahad, insya Allah saya akan penelitian kompetensi profesi dokter gigi. Masya Allah. Mudah akan dilancarkan. Ya, semoga Allah berikan yang terbaik. Bibarakatil Fatihah, dan semua yang berhajat semoga Allah kabulkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Nasin. Alhamdulillah. Gimana? Masih mau jadi wali? Ada jalur selain torekot jadi wali. Majzub. Siap nggak? Atau malamatiyah? Malamatiyah. Jadi ntar orang sholat depan masjid, antum ntar nggak sholat gitu, mengut sampah, makan sendiri, kayak orang gila. Jadi malamatiyah sama majzub ini hampir mirip, tapi beda. Ya, beda.
Saya sudah sebutkan berkali-kali di dalam kitab Awarif, masih ingat? Malamati apa? Man la yudminu syarran wa la yuzhir khairan. Ini kaidah. Kaidah di kitab. Yang tidak menyimpan keburukan, tapi juga tidak menampilkan kesolehan. Tapi dari guru kita ada definisi baru. Malamatiyah itu, malamatiyah artinya kan menghinakan diri di depan makhluk. Karena setiap saat Allah memujinya, memandangnya ke dalam kalbunya, dan dia merasakan itu, maka dia melawannya dengan cara, jadi melawan ahwalnya supaya tidak mabuk dengan cara malamatiyah, menghinakan fisiknya di hadapan orang. Maka kadang-kadang orang lagi sholat, dia melihatkan nggak sholat. Tahu-tahu pas kita masuk masjid, ada dia di dalam masjid. Ya, bisa pindah cepat, bisa jadi mecah, wallahu ta'ala alam. Ya, wali mah itu gampang, setan aja bisa mecah. Jadi kalau ada orang ngomong ini, Ustaz mah ente khayal, ente bahlul. Kenapa? Masa ada orang bisa mecah? Gimana jawabnya? Ini ilmu dari Imam Ibn Athaillah Sekandari. Ketika ada seorang tokoh mengatakan, tidak ada orang yang hidupnya panjang. Maka Khidir umurnya tidak panjang. Versi siapa? Ibnul Jauzi namanya. Ibnul Jauzi. Apa jawaban Ibn Athaillah? Loh, ente lupa. Iblis aja Allah panjangkan umurnya. Jin aja Allah panjangkan umurnya. Jin itu kalau nggak dibunuh oleh jin yang lebih kuat atau manusia yang punya karomah atau kesaktian, maka dia nggak mati kalau jin. Kalau iblis nggak mati-mati sampai kiamat. Nah, kita bunuh dia hidup lagi, bunuh dia hidup lagi. Dalam bentuk yang lain. Ya. Itu bisa mecah nggak jin? Setan bisa mecah nggak? Bisa. Iblis aja bisa mecah 70.000, pecahan 70.000, pecah lagi, begitu terus. Itu yang jadi ilmu hikmah-hikmah sekarang, yang sok-sok sakti, itu, yang melet-melet orang itu kan dapat ilmu pecahan dari setan itu. Pakai ayat kan? Canggih itu. Talbisu iblis namanya. Jadi, karena kita ini jurusannya berbahaya, ini kan jurusan alam jabarut. Ya, benar nggak? Pernah nggak pakai GPS salah? Itu masih di alam nasut loh ya. Di alam manusia nih. Antum kalau mau pakai GPS sama YouTube, terus ngamalin zikir-zikir jabarut, tersesat nggak, Tar? Jadi ijazah-ijazah yang di YouTube itu, kita lihat kalimatnya, struktur katanya, doa-doanya, itu zikir-zikir jabarut semua. Terus antum pakai Google Map ala YouTube. Ya pasti sesat. Makanya nih, tetangganya Buya Zulfikar, tetangga jauh ya, di Makassar ya, itu udah ada yang begini udah miring. Karena ngamalin zikir-zikir jabarut, tapi tidak dengan guidance GPS mursyid, tapi pakai GPS Google dan YouTube. Itu bab ilmu rohani. Sama, ilmu fikih antum pakai GPS-nya YouTube, pakai Google, sama sesatnya nanti. Jadi kenapa sekarang ini banyak kesesatan di luar, penyimpangan? Karena orang berguru lewat ya benda kecil itu, tuh. Handphone, hatif, TV. Itu musibah. Maka insya Allah kalau antum mengamalkan zikir dengan ijazah yang dijemput ijazahnya kepada guru dan tidak main-main, insya Allah Allah jaga. Karena garansinya sanad itu nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan bangga dulu sama tarekat kita ya. Tarekat kita harus benar-benar nyambung kepada Nabi. Kalau enggak, ya kena setan juga. Makanya banyak ahli tarekat merasa lebih suci dari orang lain. Curiga belum orang lain. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Antum sukses ngaji di sini, kalau setiap pulang ngaji merasa kayaknya saya ada yang kurang nih, kayaknya saya paling kotor nih. Lawak jalan keluar ngeliat orang maksiat, wah hatiku lebih kotor dari dia. Berarti kita udah sukses tuh ngaji kitab Khatmul Aulia. Kalau enggak, ya sama-sama gagal kita ya. Saya gagal jelasin, antum gagal amalin. Khalas, Sidi Musa? Oke, kemisalan. Oke, khamsah. Oh, berarti maghribnya masih panjang. Oke, akhwat naik ke atas ya. Ada yang mau saya jelasin. Ya, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.